siapa yang akan disembah? Apakah Allah yang disembah itu harus di Yerusalem dan lain sebagainya. Dan akhirnya ayat inilah disampaikan oleh Yesus kepada perempuan itu. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, saya mau bilang bahwa penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan berbicara tentang tempat, bukan berbicara tentang lokasi di mana kita harus menyembah. Syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah. Jadi bukan soal lokasi, bukan soal tempat. Penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan si penyembah. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita beribadah, kita berkata bahwa kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tapi begini, sebetulnya yang Tuhan tekankan untuk kita menyembah Dia itu adalah diri kita ini loh. Diri kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bukan soal rutinitas, bukan soal tempat, bukan soal lokasi, saudara, di mana kita harus menyembah. Tapi seluruh aspek kehidupan kita ini, kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah diri kita ini yang menyembah Tuhan. Nanti saya akan uraikan kepada kita. Itu sebabnya pertanyaannya sekarang, ciri penyembah yang berkenan kepada Allah bila menyembahnya memiliki apa? Pertama, pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, cirinya adalah kita benar-benar mengenal Dia. Alkitab tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Tapi Yesus bilang, kami ini menyembah kepada Allah yang kami kenal. Bagaimanakah kita mengenal Allah itu sebetulnya sehingga kita bisa menyembah Dia, saudara, dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Ketika kita benar-benar mengetahui bahwa Dialah yang telah menciptakan kita. Amin, saudara. Dialah penguasa atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi, seseorang yang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat, jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Nah, kita melihat kisah dari perempuan Samaria ini yang berjumpa dengan Yesus di sumur itu, saudara. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya. Amin, saudara. Dia semakin percaya akan perkataannya. Itu sebabnya kalau kita mengenal Tuhan, maka ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, kita harus semakin percaya. Jangan pernah ada keraguan dalam diri kita, saudara. Amin. Percaya sama Dia. Dan saudara tahu apa yang dikatakannya, dan dia dapat menceritakan tentang Dia. Ketika perempuan ini semakin percaya, saudara, dia menceritakan itu kepada orang lain, bahwa dia telah menemukan Tuhan. Dia telah percaya kepada Yesus, dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, sehingga dia bersaksi tentang siapa Dia yang dia kenal itu, saudara, kepada banyak orang. Dan lewat perempuan ini, Alkitab mencatat satu kampung datang kepada Tuhan.
Dan ketika orang-orang yang datang kepada Tuhan, mereka bilang, saudara, kepada perempuan ini, bukan lagi karena perkataanmu, tapi kami sendiri telah melihat dia. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan Kristus itu membawa dampak baik dalam hidup kita maupun terhadap orang lain. Katakan amin. Dampak apa yang terjadi dalam dirimu ketika engkau mengenal Kristus? Apakah ada perubahan tidak dalam diri kamu? Dampak apa yang terjadi ketika engkau mengenal Kristus, percaya kepada Kristus? Apakah ada orang-orang yang kau ceritakan tentang dia? Apakah engkau bersaksi kepada orang lain tentang Kristus yang telah menyelamatkan? Jadi kita harus mencontoh perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengenalnya, kita juga dikenal oleh Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini Tuhan kenal, Tuhan tahu. Demikian juga yang terjadi dengan perempuan Samaria ini, Tuhan tahu, saudara. Bagaimana dia punya suami, dan suami yang ada pada dia sekarang pun itu bukan suaminya, saudara. Berondongnya. Tuhan tahu dosa yang dia perbuat. Tapi Tuhan bukan hanya sekedar tahu. Ketika kita datang sama dia, dia memberikan pengampunan. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudara, kepercayaan kepada Tuhan itu akan menghidupkan kita, akan menyucikan kita, akan mengampuni kita. Dan setelah itu terjadi, saudara, maka kita harus menceritakan itu kepada orang lain. Bersaksi tentang Allah yang telah menyelamatkan kita. Katakan amin. Ada banyak orang, saudara, sudah kenal Kristus bertahun-tahun, ya, sampai bangkotan, nggak tobat-tobat juga, saudara. Firman Tuhan sudah dibentangkan, diberitahukan, saudara, nggak tobat juga. Tuhan sih sabar, ya, Tuhan sabar. Tapi jangan sampai engkau mengalami banyak hal yang buruk dalam dirimu. Segeralah bertobat, supaya pintu berkat Allah itu tercurah atas hidupmu. Saudara tahu penghalang satu-satunya dalam hidup kita, yaitu dosa. Untuk menerima kasih karunia itu, saudara, penghalang satu-satunya itu adalah karena dosa. Itu sebabnya kita harus bertobat. Perempuan Samaria ini ketika dia kenal Yesus, dia bertobat, saudara. Dia percaya kepada Kristus. Dan dia menceritakan kebaikan Allah, pengampunan Tuhan, kasih Allah dalam hidup. Dia saksikan kepada semua orang, sehingga melaluinya jiwa-jiwa diselamatkan. Harusnya itulah yang terjadi dalam hidup.